Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Aisyah. Dalam video ini, kita akan membahas bersama pembahasan ilmiah serta pemikiran tentang bagaimana kita sebagai manusia berurusan dengan tantangan abadi, yaitu masalah keamanan dalam politik internasional. Dalam chapter 3, buku International Security Problems and Solutions oleh Patrick M. Morgan membahas secara mendalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah keamanan terkait perang dalam politik internasional. Walaupun usaha-usaha telah dilakukan, seringkali hasilnya kurang memuaskan, menunjukkan bahwa negara masih sangat terikat pada hal-hal penting seperti kedaulatan nasional dan anarki. Upaya liberalis untuk mengubah anarki dan kedaulatan tanpa menghilangkannya juga sempat dipertimbangkan, meskipun banyak pemerintah yang merasa tidak nyaman dengan ide tersebut. Oleh karena itu, negara biasanya mempertahankan otonomi mereka, meskipun mereka menyadari bahwa politik internasional penuh konflik berdampak negatif. Meskipun demikian, upaya untuk mengendalikan perang tetap menjadi fokus utama bagi negara-negara besar. Distribusi kekuasaan yang tepat adalah sebuah penelitian tentang strategi-strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah keamanan dalam politik internasional. Buku ini membahas tantangan yang dihadapi dalam mencapai perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan, baik dalam skala internasional maupun dalam konteks internal suatu negara. Jika kita membaca tentang cara mengatasi masalah keamanan akibat perang dalam buku ini, ada beberapa poin yang penting untuk harus kita highlight. Pertama, setiap solusi yang dibahas bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih aman secara umum. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mencegah, menetralkan, dan mengalahkan rintangan terhadap solusi tersebut. Karena keamanan tidak akan terjadi dengan sendirinya, kita harus merencanakannya dengan baik. Oleh karena itu, politik internasional tidak akan bisa diabaikan begitu saja. Banyak tindakan yang bisa diambil untuk mengendalikan dan mengelola politik internasional, baik secara keseluruhan maupun bagi sebagian anggotanya. Yang kedua, strategi-strategi ini seringkali tidak bisa berdiri sendiri. Beberapa strategi diterapkan secara bersamaan baik di bagian tertentu dari sistem internasional maupun oleh beberapa negara bersama-sama. Meskipun strategi-strategi ini bisa tumpang tindih, pembahasan dalam buku ini menyusunnya secara satu persatu agar lebih terstruktur dan mudah untuk dimengerti, meskipun tidak selalu terjadi demikian di dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, di dalam pemerintahan dan masyarakat selalu ada perdebatan tentang strategi mana yang harus diambil dan bagaimana cara melaksanakannya. Terkadang juga sulit untuk mencapai kesepakatan, sehingga beberapa strategi diadopsi secara bersamaan, bahkan jika ada yang bertentangan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan dukungan luas dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, strategi bisa berubah seiring waktu, terutama jika ada perubahan dalam kepemimpinan atau orientasi politik pemerintahannya. Secara keseluruhan, strategi-strategi ini merupakan bagian normal dari politik internasional, meskipun ada usulan untuk melibatkan pemerintah dunia atau regional dalam mengendalikan perang antar negaranya. Kebanyakan pemerintah belum tertarik dengan ide tersebut. Meskipun ada pengadilan internasional mengenai kejahatan perang, dampaknya masih terbatas karena keputusan akhirnya itu tetap ada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pengadilan internasional jarang dibahas dalam buku Morgan ini. Para pemimpin negara, ahli politik, dan pengamat seringkali menyoroti pentingnya distribusi kekuasaan di antara negara-negara dunia dalam pemikiran tentang masalah perang. Hal ini dikenal sebagai pendekatan keseimbangan kekuasaan. Namun, sebenarnya istilah tersebut bisa menyesatkan karena tidak semua negara memiliki kekuasaan yang sama. Keseimbangan kekuasaan tidak bisa berubah. Jikapun berubah, tidak akan ada keseimbangan lagi. Kekuasaan itu sendiri adalah konsep yang kompleks, melibatkan kemampuan untuk mencapai tujuan dan mempengaruhi peristiwa. Ada beberapa jenis kekuasaan seperti ekonomi, budaya, dan lainnya, namun seringkali fokusnya pada kekuasaan keras seperti militer. Dalam politik internasional, distribusi kekuasaan seperti kekuatan militer dianggap penting karena bisa mempengaruhi timbulnya perang. Ada dua pendekatan utama dalam mempertahankan perdamaian. Yang pertama, menciptakan ketidakseimbangan yang menguntungkan pihak tertentu. Yang kedua, menjaga distribusi kekuasaan yang seimbang di antara negara-negara yang berkonflik. Dalam menjaga perdamaian dan keamanan di suatu negara, penting untuk memahami bagaimana kekuatan militer tersebut disusun. Dulu, kekuatan ini dipegang oleh bangsawan dan pemimpin daerah, menyebabkan konflik dan ketidakstabilan. Namun, negara modern memungkinkan penguasa untuk mengatur kekuatan militer dengan lebih baik, membawa perdamaian di dalam negeri. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya pemerintah pusat mereka ataupun ada banyaknya korupsi. Ketika negara kehilangan kendali atas kekuatan militer mereka, ini bisa menyebabkan masalah seperti terciptanya ketidakstabilan. Hal ini disebabkan oleh kelompok kriminal ataupun suku yang tidak puas. Intinya, cara kekuatan militer didistribusikan di suatu negara dapat mempengaruhi stabilitas dan perdamaian. Dan ketika distribusi kekuatan ini tidak seimbang, bisa memicu konflik baik di dalam negeri maupun antar negara.
pertimbangan tentang cara kekuasaan didistribusikan di dunia sudah ada sejak lama, baik dalam politik internasional maupun dalam sejarah negara-negara otonom. Ada dua jenis distribusi kekuasaan, yaitu hegemoni atau negara dominan dan kesetaraan. Apakah kedua jenis ini membantu untuk mencegah perang, dan bagaimana dampaknya terhadap keamanan sistem, negara, dan masyarakatnya? Ada beberapa orang yang percaya bahwa kekuasaan tunggal dapat menciptakan stabilitas karena negara lain cenderung tidak ingin untuk mengganggu status quo. Namun, ketika kekuatan hegemoni mulai melemah, negara-negara lain mungkin akan mencari kekuatan yang lebih besar, sehingga resiko untuk munculnya konflik bisa meningkat. Di sisi lain, ada juga yang mendukung kesetaraan kekuasaan. Mereka percaya bahwa sistem multipolar lebih stabil karena negara-negara cenderung bekerja sama. Namun, bukti untuk kedua pendekatan tersebut tidak konsisten dan sulit untuk mengukur kekuasaan dengan tepat. Pemimpin negara juga seringkali salah dalam menilai distribusi kekuasaan yang bisa saja memicu untuk munculnya perang. Meskipun negara sering menginginkan dominasi penuh, hal itu tidak selalu menghasilkan perdamaian jangka panjang. Ini menunjukkan bahwa kompleksitas politik dan perilaku manusia membuat kita sulit untuk menemukan pendekatan yang benar-benar efektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Jadi, pembagian kekuasaan dalam politik internasional sangatlah rumit dan kontroversial. Beberapa meyakini bahwa pembagian kekuasaan yang tepat bisa menghindari konflik dan perang. Tapi ada juga yang meyakini bahwa strategi tersebut terkadang malah membuat situasi semakin memburuk. Kita harus mengevaluasi strategi ini dengan mempertimbangkan keamanan sistem, negara, dan masyarakatnya. Di level sistem, kita cek apakah pembagian kekuasaan yang tepat bisa membuat sistem internasional jadi lebih stabil dan damai. Namun, pandangan tentang distribusi yang pas itu beragam. Ada yang mendukung hegemoni sebagai bentuk pembagian paling efektif, tapi ada juga yang ragu soal kelangsungan hegemoni dan resiko konflik yang bisa saja muncul. Kita lihat juga soal keamanan negara. Meskipun pembagian kekuasaan bisa memberi negara otonomi dan menjaga keamanan mereka, tapi biaya perang bisa saja melonjak sehingga ekonomi negara rusak atau bahkan pemerintah militer menjadi lebih otoriter. Terakhir, dalam konteks keamanan masyarakat, distribusi kekuasaan juga punya dampak. Ada yang merasa aman dengan identitas negara dan budaya mereka, sehingga strategi yang tidak mengganggu kedaulatan negara mereka dianggap lebih aman. Namun, masyarakat juga bisa menderita karena konflik dan perang yang terjadi karena pembagian kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu tadi penjelasan saya, chapter 3 buku International Security Problems and Solutions oleh Patrick M. Morgan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!